Selamat pagi semua, salam sehat. Hari ini kita akan membicarakan mengenai elektrokardiografi. Rekamannya disebut elektrokardiogram. Jadi elektrokardiogram adalah rekaman voltase yang dihasilkan oleh denyut jantung pada permukaan tubuh. Memberikan keterangan penting mengenai kejadian atau perubahan elektris dalam siklus jantung. Indikasinya yaitu pada iskemik jantung atau infak jantung. Jadi orang dengan angina pectoris kita perlu memeriksakan EKG. Kemudian aritmia dan gangguan konduksi. Jadi untuk mengetahui jenis aritmia itu satu-satunya pemeriksaan yaitu dengan EKG. Kemudian kita bisa tahu juga adanya pembesaran atrium atau ventricle, kemudian gangguan elektrolit, khususnya hiperkalemia atau hipokalemia. Kemudian digitalis intoksikasi juga bisa diperiksa dengan EKG. Untuk memahami gambaran EKG dan perubahan elektris di jantung, kita perlu memahami dahulu elektrofisiologinya. Jadi, aktivitas elektris yang terekam itu karena adanya aksi potensial yang terekam. Aksi potensial pada sel otot jantung terjadi karena efek dari masuknya natrium ke dalam sel otot jantung diikuti dengan masuknya kalsium dan keluarnya kalium. Hal ini yang akan menimbulkan suatu aksi potensial atau impuls yang akan dijalarkan sepanjang sel-sel otot jantung dan ke seluruh sel otot jantung. Kalau kita melihat aksi potensial ini, ya seperti yang tadi itu, kalau direkam secara keseluruhan, maka gambarannya menjadi gambaran EKG. Gambaran EKG itu ada defleksi ke atas dan defleksi ke bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya pencatatan oleh elektrode pencatat yang bermuatan positif. Defleksi ke atas itu bisa terjadi kalau dipol yang bergerak bermuatan positif di bagian depannya. Seperti gambar ini, muatan positif di depan yang menghadap elektrode pencatat. Maka rekamannya akan tercatat sebagai defleksi yang positif. Bila dipol yang bergerak, yaitu depolarisasi yang bergerak, itu bermuatan negatif yang menghadap elektrode pencatat, maka defleksinya akan menjadi negatif, yaitu ke bawah. Seperti pada gambar ini, saudara bisa lihat
arah depolarisasi ke arah kanan. Sedangkan dipol pencatatnya ada di sini. Muatan dipol yang menghadap ke elektrode pencatat bermuatan positif. Maka defleksinya ke atas atau positif. Ini gambar pada saat depolarisasinya sudah lengkap. Nah, depolarisasi kemudian akan diikuti oleh proses repolarisasi. Dalam hal ini, repolarisasinya arahnya sama dengan arah depolarisasi. Dipol yang bergerak itu yang menghadap elektrode pencatat adalah bermuatan negatif. Akibatnya tercatat gelombang yang negatif atau defleksi ke bawah. Ini gambaran setelah repolarisasinya berakhir. Di sini ada gambar otot rangka dan otot jantung di bawahnya. Kalau otot rangka, arah depolarisasinya sama dengan arah repolarisasi. Sedangkan pada otot jantung, dalam hal ini otot ventrikel, arah depolarisasi berbeda dengan arah repolarisasi. Kalau depolarisasi dari endokardium ke epikardium. Sedangkan repolarisasi dari epikardium menuju ke endokardium. Akibatnya, elektrokardiogram yang tercatat pada otot rangka karena depolarisasinya itu dengan dipol positif di depan, maka akan memberikan defleksi yang positif. Sedangkan repolnya sama arahnya, maka muatan negatif yang menghadap ke elektrode pencatat. Akibatnya defleksinya menjadi negatif. Berbeda dengan otot ventrikel. Pada saat depolarisasi, maka muatan positif yang menghadap ke elektrode pencatat. Akibatnya terekam gambaran defleksi yang positif. Pada saat repolarisasi ke arah endokardium, maka muatan positif yang menghadap ke elektrode pencatat. Sehingga defleksinya positif yang terekam. Jadi potensial listrik yang dicatat oleh elektrode eksplorasi tergantung pada satu, posisi elektrode ada di mana, kedua, arah dipol bergerak kemana, dan jarak antara elektrode dengan sel otot. Untuk posisi elektrode, di sini di gambar sebelah kiri ini, kita melihat ada dua elektrode, yang satu, yang kedua, di tengah. Pada saat depolarisasi, arahnya dipol bergerak dari kiri ke kanan. Maka elektrode yang pertama itu akan mencatat defleksi negatif karena muatan negatif yang menghadap ke elektrode pertama. Sedangkan elektrode kedua, muatan dipol
yang menghadapnya adalah muatan positif. Sehingga terjadi pencatatan yang defleksinya positif. Setelah melewati elektrode, maka muatan dipolnya yang negatif yang menghadap ke elektrode pencatat. Akibatnya defleksinya menjadi negatif. Sehingga elektrode pertama mendapatkan defleksi yang negatif, sedangkan elektrode yang kedua mendapat pencatatan yang bifasik. Jadi ada defleksi positif dan defleksi yang negatif. Sedangkan mengenai jarak antara elektrode dengan sel otot, ini akan memberikan gambaran EKG yang berbeda. Misalnya pada orang kurus dan orang yang obes, itu defleksinya akan berbeda. Pada orang kurus akan tinggi-tinggi atau besar, sedangkan orang yang obes itu kecil-kecil defleksinya. Karena jarak antara elektrode dengan sel otot jantung lebih jauh. Sekarang kita bicarakan mengenai defleksi intrinsik. Apa itu defleksi intrinsik? Yaitu waktu yang dibutuhkan mulai sel otot menerima rangsang sampai stimulus itu mencapai bagian yang terujung. Atau sehingga seluruh sel otot itu dalam keadaan depolarisasi. Pada jantung disebut sebagai VAT atau Ventricular Activation Time. Itu gambarnya ini VAT-nya. Mulai dari defleksi, mulai terangsang sel ototnya, sampai seluruh ototnya mengalami depolarisasi. Selanjutnya ini adalah gambar repolarisasi. Sekarang kita bicarakan mengenai sandapan atau lead. Kita kenal ada 3 macam sandapan yang lazim digunakan, yaitu sandapan bipolar yang standar, kemudian sandapan unipolar ekstremitas, dan sandapan unipolar prekordial. Apa bedanya sandapan bipolar dan unipolar? Kalau sandapan bipolar ini menggunakan 2 elektrode untuk mencatat, yaitu elektrode positif dan elektrode negatif. Sedangkan sandapan unipolar menggunakan elektrode positif saja, yang negatifnya itu disatukan di terminal pusat dan potensialnya 0. Kita lihat gambar. Yang ini adalah sandapan bipolar ekstremitas atau yang standar. Sedangkan yang B ini adalah sandapan unipolar prekordial. Nah, gambar ini juga bisa menunjukkan sandapan unipolar ekstremitas. Misalnya, elektrode positif diletakkan di lengan kanan. Negatifnya semua disambungkan ke terminal pusat. Maka hasil rekamannya disebut VR. Atau bisa menjadi AVR juga. Kalau di kaki, elektrode positifnya maka disebut VF atau biasa yang digunakan AVF. Kalau di sandapan unipolar prekordial itu ada 6 elektrode yang diletakkan. Kita bisa melihat di sini V1 dan V2 ini merekam aktivitas listrik
dari ventrikel kanan. Sedangkan 3 dan 4 itu mencatat aktivitas listrik septum dan bagian anterior jantung. Sedangkan V56 itu mencatat aktivitas listrik dari dinding ventrikel kiri. Sebenarnya ini tidak selalu demikian, tergantung posisi atau letak jantung. Karena jantung bisa terputar ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita bicarakan mengenai sandapan bipolar ekstremitas. Sandapan ini mengukur perbedaan potensial yang terdapat antara dua elektrode pada permukaan tubuh, yaitu elektrode positif dan elektrode negatif. Kita kenal ada 3 sandapan, yaitu sandapan 1, 2, dan 3. Sandapan 1, elektrode positif diletakkan di lengan kiri, negatifnya di lengan kanan. Sedangkan sandapan 2 dan sandapan 3, elektrode positifnya diletakkan di kaki kiri. Untuk sandapan 2, negatifnya di lengan kanan, sedangkan yang sandapan 3 di lengan kiri. Jadi ada hukum Kirchhoff juga. Jadi potensial listrik di sandapan 1, 2, dan 3 kalau dijumlah itu sama dengan 0. Enthoven mengubah polaritas sandapan 2 sehingga memperoleh defleksi positif pada semua sandapan tersebut. Jadi sandapan 1, 2, dan 3 akan defleksinya positif. Bisa terlihat pada gambar QRS kompleksnya. Jadi sandapan 2 akan terlihat paling besar karena dia merupakan penjumlahan dari potensial listrik dari sandapan 1 dan sandapan 3. Ini sandapan bipolar ekstremitas. Sandapan 1, elektrode positifnya di lengan kiri. Negatifnya di lengan kanan. Sedangkan sandapan 2, positifnya di kaki kiri, negatifnya di lengan kanan. Sandapan 3, positifnya di kaki kiri, negatifnya di lengan kiri. Sekarang mengenai sandapan unipolar ekstremitas. Jadi elektrode eksplorasi itu sangat dekat pada salah satu elektrode baterai. Sedangkan elektrode indiferent letaknya jauh dari kedua elektrode baterai. Dan potensialnya dicatat 0. Ini adalah yang bermuatan negatif. Elektrode indiferent yang negatif atau elektrode negatif dari lengan kiri, lengan kanan, dan kaki kiri itu dihubungkan menjadi satu terminal pusat. Dan potensial yang dicatat sama dengan 0. Nah, sandapan unipolar ekstremitas itu mengukur potensial lokal dari lengan kanan. Hasilnya disebut VR. Kalau di lengan kiri, gambarannya disebut VL. Kalau dari kaki kiri itu VF. Goldberger memutuskan hubungan antara terminal pusat dengan ekstremitas yang hendak diukur potensialnya. Akibatnya, defleksi dari VR, VL, dan AVF diperbesar 50%. Jadi ini memudahkan pembacaan EKG. Sandapan ekstremitas yang diperbesar disebut augmented extremity leads. Maka berubah namanya menjadi AVR, AVL, dan AVF. A itu singkatan dari augmented. Ini yang tidak di-augmented.
Jadi semua elektrode yang negatif dari lengan kanan, lengan kiri, kaki kiri itu disambungkan di satu terminal pusat yang potensialnya 0. Nah, yang positif kalau diletakkan di lengan kanan, maka hasilnya itu AVL. Demikian juga prinsipnya sama, semua elektrode yang negatif dihubungkan pada satu terminal pusat, sedangkan elektrode positif diletakkan di lengan kiri, maka hasilnya disebut VL. Untuk VF sama, elektrode positifnya diletakkan di kaki kiri, sedangkan yang lainnya di dalam satu terminal pusat. Sehingga hasilnya VF. Yang augmented, itu yang oleh Goldberger itu kalau kita mengukur potensial di lengan kanan, potensial lokal, maka kalau kita melepaskan elektrode negatifnya ke lengan kanan, maka hasilnya disebut AVR. Demikian juga prinsipnya sama. Kalau kita mengukur potensial listrik di lengan kiri, yang tadinya disebut VL, kalau elektrode negatif ke lengan kirinya dilepas, tidak disambungkan, maka kita akan mendapat gambaran AVL. Demikian juga untuk yang AVF diperoleh dengan jalan meletakkan elektrode positif di kaki kiri dan melepaskan elektrode negatifnya. Maka mendapat gambaran yang diperbesar 50%. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Sekarang mengenai yang terakhir, sandapan unipolar prekordial. Prinsipnya sama dengan sandapan unipolar ekstremitas. Jadi elektrode negatif di lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri itu disatukan di satu terminal pusat yang potensialnya akan tercatat 0. Nah, yang positifnya kita bisa meletakkan di 6 tempat, maka didapatkan 6 gambaran, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Cara meletakkannya, V1 itu di ICS 4 sebelah kanan sternum. Kemudian V1 elektrode positifnya diletakkan di ICS 4 sebelah kiri sternum. Kemudian diletakkan dulu yang nomor 4, yaitu di ICS 5 pada garis midclavicularis. Kemudian kita meletakkan elektrode yang ketiga, itu V3, di antara V2 dan V4. Jadi ditarik garis, di tengah-tengahnya diletakkan V3. Untuk V5 dan V6, kalau V5 itu diletakkan setinggi V4 pada garis aksilaris anterior, sedangkan V6 setinggi V4 pada garis aksilaris media. Maka kita akan mendapatkan 6 gambaran EKG, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Dan sandapan unipolar prekordial ini mencatat aktivitas listrik di bidang horizontal. Jadi aktivitas listrik jantung itu bisa dibagi di bidang frontal, horizontal, dan sagital. Yang sagital ini tidak lazim digunakan
karena elektrodenya harus dimasukkan ke dalam esofagus. Kita sudah tahu yang prekordial itu merekam aktivitas fisik di bidang horizontal. Yang bidang frontal yang sering dihitung aksisnya yaitu dilakukan oleh sandapan bipolar ekstremitas dan sandapan unipolar ekstremitas.